Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Firda Priyanti, peserta Latsar CPNS Kemendikti Saintek tahun 2026, gelombang 3, angkatan 8, kelompok 3. Saya adalah dosen di jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Universitas Lambung Mangkurat merupakan universitas tertua dan terbaik di Kalimantan dengan akreditasi unggul menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sejak April 2025 dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, dalam dan luar negeri. Jurusan Keperawatan. Program studi keperawatan didirikan pada tahun 2008 bertujuan untuk mengembangkan ilmu keperawatan untuk menghasilkan tenaga keperawatan profesional yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang berkualitas, efisien, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Jurusan keperawatan memiliki tujuan besar yang dituangkan dalam visi dan misi program studi, yaitu visi menjadi program studi unggul dan berdaya saing dalam pengetahuan dan teknologi bidang keperawatan yang berorientasi pada lingkungan lahan basah tahun 2030, dengan misi menyelenggarakan pendidikan profesional dengan standar nasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul pada keperawatan di lingkungan lahan basah. Menyelenggarakan penelitian keperawatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi pada lingkungan lahan basah. Berperan serta dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam pengabdian masyarakat serta melibatkan masyarakat sesuai dengan bidang keperawatan. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya, baik pihak swasta dan pemerintah dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut merupakan struktur organisasi jurusan keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, periode 2024-2028. Dengan dikepalai oleh Ketua Jurusan yaitu Ibu Dr. Herawati, Eskep Nurse Mkep, dan Sekretaris Jurusan yaitu Bapak Heri Setiawan, Eskep Nurse Mkep. Di jurusan keperawatan, saya diamanahkan berada di tim pendidikan sebagai anggota sub-tim akademik, di mana tugas pokoknya adalah menyusun rencana serta mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang akademik jurusan. Saya juga berada di Kompartemen Manajemen Keperawatan yang berfokus pada kegiatan Tridharma terkait mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Sebagai dosen di jurusan keperawatan, saya menjalankan peran Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam bidang pendidikan, saya berperan sebagai dosen pengampu mata kuliah, pembimbing akademik, serta pembimbing praktik klinik dan tugas akhir mahasiswa. Dalam penelitian, saya melaksanakan riset sesuai bidang keilmuan dan melibatkan mahasiswa untuk membangun budaya ilmiah. Sedangkan dalam pengabdian kepada masyarakat, saya berkontribusi melalui edukasi kesehatan, pelatihan, serta program promotif dan preventif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Layanan yang saya bantu hadirkan meliputi pembelajaran yang interaktif dan berbasis evidence-based practice, bimbingan akademik yang suportif, penelitian yang menghasilkan luaran ilmiah, serta pengabdian yang meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan tugas, saya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Perawat, serta Standar Mutu Internal Universitas. Targetnya adalah tercapainya pembelajaran yang berkualitas, penelitian yang relevan, dan pengabdian yang solutif. Seluruh tugas tersebut berkontribusi pada tujuan besar institusi, yaitu menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan kesehatan daerah dan nasional. Sebagai bagian dari refleksi, saya melihat bahwa beberapa ciri Smart ASN yang telah saya jalankan antara lain, pertama, integritas dan profesionalisme dengan menjalankan tugas sesuai regulasi, menjaga etika akademik, serta bertanggung jawab dalam pembelajaran dan bimbingan. Kedua, adaptif dan literat digital
dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, menggunakan platform digital untuk kelas, serta mengintegrasikan sumber ilmiah terkini dalam materi ajar. Ketiga, kolaboratif, melalui kerjasama dengan tim dosen, tenaga kependidikan, serta mitra layanan kesehatan dalam pelaksanaan Tridharma. Namun demikian, masih ada hal yang perlu saya tingkatkan. Di antaranya adalah penguatan jejaring kolaborasi penelitian lintas institusi, serta pengembangan inovasi pembelajaran yang lebih kreatif dan berbasis teknologi. Adapun hal sederhana yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kinerja layanan unit agar lebih berdampak adalah: pertama, memperluas jejaring kolaborasi melalui komunikasi aktif, seperti menginisiasi diskusi riset kecil dengan rekan sejawat, mengikuti seminar atau webinar, lalu menindaklanjuti dengan komunikasi profesional, serta melibatkan mahasiswa dalam tim penelitian. Kolaborasi yang dimulai dari lingkup internal dapat berkembang menjadi kerja sama lintas institusi. Kedua, menerapkan satu inovasi pembelajaran digital setiap semester, misalnya dengan mengintegrasikan media interaktif, studi kasus berbasis video, atau penggunaan platform pembelajaran daring yang lebih variatif. Inovasi kecil namun konsisten akan meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa. Saya meyakini bahwa perubahan besar dalam kinerja layanan unit tidak selalu dimulai dari langkah yang besar, tetapi dari komitmen sederhana yang dilakukan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.